Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Plastika, NIM T2019-8142. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Namun, sebelum itu mari kita membahas tentang fotosintesis terlebih dahulu. Karena kedua, yakni tentang fotorespirasi dengan fotosintesis memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Fotosintesis terdiri dari dua kata, yakni foto dan sintesis. Foto berarti cahaya dan sintesis berarti pembuatan. Jadi, fotosintesis merupakan suatu proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, di mana berdasarkan reaksinya dapat dituliskan sebagai karbon dioksida bereaksi dengan air yang dibantu oleh energi cahaya matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Oksigen inilah yang kita gunakan dalam proses bernafas atau respirasi. Nah, sedangkan respirasi sendiri merupakan proses metabolisme oksigen dan pelepasan karbon dioksida, di mana pelepasan karbon dioksida ini mengakibatkan hilangnya setengah dari hasil yang sudah difiksasi pada proses fotosintesis tersebut. Nah, oleh karena itu, fotorespirasi juga dapat disebut atau dikatakan sebagai pengacau dari hasil dari fotosintesis yang sudah dilakukan oleh tumbuhan. Nah, kapan sih fotorespirasi itu terjadi? Fotorespirasi terjadi ketika suhu udara itu tinggi dan tanaman mengalami kekeringan. Kemudian stomata itu menutup. Sedangkan pada fotosintesis kan stomata membuka untuk menyerap atau memasukkan karbon dioksida yang ada di lingkungan. Sedangkan pada saat kekeringan, maka stomata itu akan otomatis menutup untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air. Nah, pada saat itu kan tidak ada karbon dioksida yang masuk. Oleh karena itu, yang di dalam itu lebih banyak oksigennya daripada karbon dioksida. Atau bisa sekitar 50 ppm. Barulah Rubisco itu berhenti untuk memfiksasi karbon dioksida, melainkan mengikat oksigen. Nah, pada proses inilah terjadi fotorespirasi. Selain itu, kaitan antara keduanya yakni fotorespirasi dan fotosintesis sama-sama terjadi di stroma. Selain itu, sama-sama membutuhkan substrat yakni ribulosa bifosfat atau RUBP dan sama-sama dipengaruhi positif oleh ion magnesium dan pH sel. Oleh karena itu, fotorespirasi merupakan pesaing dari fotosintesis. Nah, selain itu, karbon dioksida dan oksigen saling bersaing untuk mengisi salah satu sisi dari enzim Rubisco. Nah, oleh karena itu, fotorespirasi dan fotosintesis juga dipengaruhi oleh afinitas dari oksigen dan karbon dioksida pada tanaman tersebut. Namun, tidak semua tanaman mengalami fotorespirasi, seperti misalnya C4 dan CAM. Baik, selanjutnya ialah proses dari fotorespirasi dan fotosintesis. Apakah ada perbedaan antara kedua reaksi tersebut ataukah sama? Ya, secara logika kan terjadi di suatu tempat dan memerlukan enzim yang sama, juga memerlukan zat-zat yang sama. Hanya saja perbedaannya ada pada oksigen dan karbon dioksida. Mari kita lihat. Dari reaksi tersebut terlihat jelas perbedaannya, di mana pada fotosintesis dihasilkan satu glukosa, sedangkan fotorespirasi tidak menghasilkan glukosa, melainkan menghasilkan karbon dioksida sebanyak 3 molekul. Berdasarkan prosesnya, pada fotosintesis, 6 karbon dioksida diikat oleh Rubisco. Rubisco sendiri merupakan ribulosa 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase yang merupakan enzim raksasa yang berfungsi menggabungkan molekul ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP dengan karbon dioksida. Nah, Rubisco ini memiliki dua bagian. Yang pertama merupakan karboksilase, bagian pada fotosintesis, dan sisi oksigenase yang bertanggung jawab
dalam fotorespirasi yang menjadikan RUBP sebagai substratnya. Nah, setelah itu 6 CO2 ini diubah menjadi 123 PGA. Kemudian diubah lagi menjadi 12 GP3. GP3 merupakan gliseraldehida 3 fosfat, sedangkan PGA merupakan fosfoglycerate acid. Nah, 12 ini dipecah lagi menjadi 2G3P dan 10G3P, di mana G2G3P ini diubah menjadi glukosa, 1 glukosa. Sedangkan 10G3P ini berfungsi untuk meregenerasi 6 RUBP. Sedangkan pada fotorespirasi 6 molekul oksigen diubah menjadi 63 PGA plus 6 fosfoglikolat. Pengubahan ini sama dengan fotosintesis tadi, yakni dengan menggunakan enzim RUBP. Kemudian diubah menjadi 63 PGA. Nah, 6 fosfoglikolat ini juga menyumbangkan menjadi karbon dioksida yang merupakan hasil akhir dari fotorespirasi. 53 PGA ini dan 6 fosfoglikolat diubah menjadi alfa G3P atau gliseraldehida 3 fosfat. Namun, alfa G3P ini tidak menghasilkan glukosa, melainkan merubah atom C menjadi 6 RUBP seperti ini. Jadi, berdasarkan prosesnya terjadi perbedaan, meskipun letak dari atau tempat terjadinya fotosintesis dengan fotorespirasi berada pada satu tempat yang sama, yaitu stroma. Karena bahan yang digunakan ialah berbeda. Pada fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air serta cahaya matahari, sedangkan fotorespirasi tidak memerlukan ketiga bahan tersebut, melainkan hanya membutuhkan oksigen. Fotorespirasi itu memiliki kekurangan atau dampak buruknya dan juga manfaat bagi tumbuhan, di mana kekurangannya ialah dapat menurunkan efisiensi fiksasi karbon dalam proses fotosintesis mencapai 50 hingga 90%. Wah, banyak dong. Jadi, semisal dihasilkan berapa karbon dioksida, hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menjadi gula. Sangat disayangkan. Pantas saja fotorespirasi itu disebut sebagai pengacau dari hasil kerja keras dari fotosintesis. Selain itu, ada pula manfaatnya kan. Nah, manfaatnya itu fotorespirasi dapat menjadi fotoreseptor atau untuk melindungi organel sel yang terlibat dalam fotosintesis dari paparan sinar matahari agar tidak rusak. Dan yang kedua ialah untuk menjaga keseimbangan reaksi redoks, yakni reduksi dan oksidasi dalam sel. Jadi, pasti semua yang ada di alam ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sama dengan diri kita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu di video selanjutnya. Dadah!